Kusa yang paling dianjurkan atau paling banyak dipergunakan adalah rumput suci kusa. Kusa juga ada beberapa keluarganya. Itu daun anu ilalang ya, pohon ilalang itu. Ada beberapa keluarganya. Ada kusa yang dari memang kusa terbaik. Kalau saya mencari rumput kusa itu, termasuk saya beruntung dapat benang suci upawita yang terbuat dari rumput kusa yang terbaik. Kalau kita tidak nyebut yang asli ya, yang terbaik. Nah itu biasanya saya mesennya ke Ayodhya. Ayodhya itu bekas kerajaannya Rama. Di sana terkenal. Atau yang sudah jadi itu di Varanasi. Di toko-toko warung-warung, toko-toko di Varanasi. Banyak yang jual yang bagus-bagus dari kusa yang terpilih. Nah yang gini-gini bisa kita pergunakan untuk alas meditasi. Supaya energi-energi spiritual yang dibangkitkan dari meditasi itu terjaga dengan baik. Lalu di zaman sekarang ini agak sulit kita mendapatkan itu, apalagi dapat kulit harimau dari harimau yang memang mati dengan sendirinya, bukan dibunuh rusa gitu. Itu sulit. Apalagi dapat sutra sulit. Juga untuk mendapatkan rumput kusa sulit kan? Yang penting ada alas duduk. Lalu meditasi kita yang praktis kan? Karena kalau persyarat itu kita menunggu kita tamat dari dunia ini. Sekarang di India pun orang harus keluar jauh dari kota mencarinya karena di mana-mana sudah ada bangunan-bangunan besar-besar, rumput kusanya susah dicari. Beli sutra juga mahal. Ada sutra asli, ada sutra bikinan. Kita yang tidak ngerti apa-apa, ketipu bisa kan? Beli yang tidak asli. Jadi kita supaya jangan karena ketidakberadaan alas meditasi, kita mengurangi meditasi kita atau tidak bermeditasi. Jadi yang praktis, alas apa saja, entah dia warna-warni atau tanpa warna, pokoknya yang ada. Bahkan kadang-kadang saya ya, sapu tangan saya bentangkan. Kawan-kawan lain ada kadang memakai koran. Saya sih kurang enak memakai koran karena ada huruf-huruf di sana kan. Kalau kita menghormati huruf sebagai sesuatu yang suci lah gitu. Kita tidak menduduki buku, tidak menduduki masuk koran, majalah, apapun yang tertulis gitu. Kalau kertas yang plain, ya apa namanya? Plain apa? Yang kosong, itu boleh. Yang penting ada alas duduk. Kalau itu tidak ada, daripada tidak bermeditasi, lakukan saja. Gitu ya. Jadi persyaratan itu kita tahu, yang basis ya kita tahu, tetapi kita tidak terikat oleh persyaratan-persyaratan. Karena kita mau bermeditasi, bukan mau mengikuti persyaratan. Bukan macet di persyaratan. Seperti sering saya menyampaikan bahwa banyak kita itu macetnya di agama, bukan di tujuan agama. Jadi kita tidak macet di aturan peraturan, tapi kita mencari meditasinya. Kalau dapat persyaratan-persyaratan kita bisa penuhi, alangkah baiknya, ya. Nah, itu yang di sini disebutkan suco desi pratistapya, bentangkanlah di tempat yang suci, cari tempat yang suci, bersih dulu, lalu bentangkan asana Anda. Asana itu tidak terlalu tinggi, nati ucciritam artinya ucca tinggi, dan na artinya
Ati artinya sangat, nicam artinya rendah. Juga jangan sangat rendah, jangan terlalu tinggi. Dan kalau bisa didapatkan, asana itu hendaknya dari kain, dari kulit rusa, dari rumput kusa. Itu sloka yang tadi itu. Yang nanti kalau Anda mau melanjutkan bacanya ke sloka berikutnya itu, dikasih tahu bagaimana cara bermeditasi. Misalnya harus fokus, konsentrasi, fokus, pikiran itu harus fokus. Badan kita harus tegak, dan seterusnya. Tapi yang sekarang di sini kita konsentrasinya pada bahwa meditasi itu kita perlu asana. Kenapa? Itu ada sebab-sebab yang disebutkan tadi. Rahayu. Apakah ada pertanyaan? Kalau kita meditasi bisa di ruang ini, apakah ini bisa dianggap alas? Masih perlu alas karena walaupun ini sudah karpet kan, saya kira sudah semua kaki di sana kan, sudah auranya itu sudah terganggu. Jadi kalau kita pasangin kain di atasnya, sapu tangan, maka kita di alas yang disebutkan di sini suco desa, Anda harus bersih suci supaya aura yang tercipta itu ya, aura yang didukung oleh tempat alas yang bersih. Kalau tidak, aura kita juga terpengaruh nanti kebangkitannya karena itu getaran dari karpet ini sudah campur aduk gitu. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, kita itu yang praktis. Kalau sudah bermeditasi lebih jauh itu tidak terlalu tergantung kita kepada persyaratan-persyaratan. Tetapi persyaratan ini sangat diperlukan kalau kita bisa penuhi. Ada bedanya. Apalagi asana itu kalau asana yang dikasih oleh guru. Sudah dipakai oleh guru. Beda lagi kalau kita bermeditasi, kita bisa rasakan bedanya. Ada pertanyaan lagi? Itu bagus pertanyaannya. Cukup? Oke. Rahayu. Jai Bhagavad Gita ki